Selamat siang, silahkan duduk. Ya, selamat siang. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sebelumnya perkenalkan ya Ibu, nama saya Aisyah Widiautami. Saya konselor gizi di sini. Mohon maaf, dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Dita, Mbak. Baik Ibu Dita, ada keperluan apa kesini Ibu? Jadi gini Mbak, saya dirujuk oleh dokter spesialis anak untuk datang ke sini untuk berkonsultasi punya permasalahan di ASI eksklusif Mbak. Karena saya punya kesibukan dalam pekerjaan, jadi saya ASI eksklusifnya diganti susu formula Mbak. Baik Ibu, sebelumnya boleh saya lihat dulu surat rujukan dan surat-surat yang lain Ibu? Boleh Mbak? Ya, terima kasih. Di sini saya bahwa anak Ibu berusia 3 bulan dan berjenis kelamin laki-laki Ibu. Apakah betul Ibu? Betul Mbak. Baik. Di sini juga Ibu berusia 24 tahun, pekerjaan sebagai pegawai bank. Ya Mbak, betul. Baik, kalau setelah saya tahu ini pekerjaan Ibu sebagai pegawai bank, Ibu biasanya dalam seminggu berapa kali Ibu bekerja? Saya dalam seminggu 5 hari Mbak dalam bekerja. Oh, baik. Kalau 5 hari itu biasanya pulangnya itu jam berapa? Berangkatnya jam berapa? Saya berangkat dari rumah setengah 8 sampai balik lagi ke rumah jam 7 malam Mbak. Oh, cukup lama ya Ibu. Iya. Jadi kan sebelumnya Ibu pasti ada cuti melahirkannya Ibu kan. Jadi cuti melahirkannya itu berapa lama Ibu? Ada Mbak, cuti melahirkan saya 3 bulan Mbak pada umumnya juga. Nah, ya, baik. Selama 3 bulan itu apakah anak Ibu sempat diberikan ASI? Sempat Mbak, di usia anak saya 6 minggu Mbak. Jadi 6 minggu baru stop ya Ibu? Iya, betul. Baik. Awal-awal masuk kerja setelah melahirkan itu saya memberikan ASI Mbak. Tapi setelah berhenti karena saya kesibukan dalam bekerja dan menimbulkan capek, akhirnya saya beri anak susu formula Mbak. Ada kendala apa Ibu? Kenapa Ibu memutuskan untuk berhenti menyusui? Karena capek Mbak. Oh iya, pasti itu ya Ibu, ada kekhawatiran anaknya nanti mengalami masalah gizi ya Ibu. Betul Mbak, takut nutrisi anak saya tidak terpenuhi Mbak. Baik. Jadi setelah saya lihat di sini di KMS, berat badan anak Ibu 6 kg Ibu. Berat badannya 6 kg, tinggi badannya 65 cm. Ini masuk dalam kategori normal ya Ibu. Ya. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Mohon untuk dipertahankan ya Ibu kondisi kesehatan anaknya. Ya, baik Mbak. Sebenarnya saya juga ingin memberikan ASI eksklusif, tapi saya ragu karena saya masih bekerja. Tetap bisa Pak Ibu untuk bekerja, karena sekarang kan ada lemari pendingin, ada pompa ASI juga. Jadi nanti Ibu bisa pompa ASI pada malam harinya sebelum bekerja. Nanti disimpan di lemari pendingin khusus ASI, bisa diberikan ke anaknya nanti di sela-sela Ibu bekerja. Gitu. Pentingnya ASI eksklusif itu apa ya Mbak? Jadi ASI eksklusif itu tidak bisa digantikan ya Ibu kandungannya dengan susu formula. Karena ASI itu memiliki banyak antibodi yang baik untuk anak Ibu. Nanti bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak Ibu, jadi anak Ibu tidak mudah sakit. Oh begitu ya Mbak. Memberikan ASI saja tanpa tambahan susu formula apakah cukup ya Mbak? Sudah cukup saja, karena kandungan dari ASI ini mudah dicerna oleh anak Ibu. Juga kandungan gizinya itu sangat cukup bahkan untuk anak Ibu sampai 6 bulan ke depan. Jadi memang ada aturan kan bahwa sebelum anak usia 6 bulan itu belum boleh diberi tambahan makanan apapun. Itu karena memang ASI itu sudah memberikan tambahan nutrisi yang cukup untuk anak Ibu. Seperti itu. Oh begitu ya Mbak. Saya pernah baca di sebuah artikel gitu, apakah benar Mbak ASI itu mempererat hubungan antara ibu dan anak? Betul Ibu, itu benar. Selain itu
ASI itu juga bisa menunda kehamilan baru, juga bisa mengembalikan ukuran rahim itu kembali menjadi seperti semula, juga bisa mencegah anemia, dan juga bisa mencegah kanker payudara. Apa ibu pernah dengar bahwa menyusui bisa mencegah kanker payudara? Saya belum pernah dengar Mbak. Wah, begitu ya Mbak? Iya, tentu saja ibu. Banyak sekali kan manfaatnya untuk kesehatan anak ibu dan juga ibu sendiri. Oh begitu. Wah, ternyata luar biasa ya manfaat ASI. Jadi saya bersemangat untuk memberikan ASI eksklusif pada anak saya. Bagus itu ibu. Oh ya, sebelumnya apakah ibu ada keluhan selama 6 minggu menyusui di masa cuti itu ibu? Ada Mbak. Saya sempat pusing, lemas, terus kayak pucat gitu Mbak. Iya. Terus bahkan sampai sekarang tuh kalau kerja juga kadang-kadang nggak fokus, lemas juga gitu Mbak. Baik ibu, di sini setelah saya lihat untuk data rekam medisnya, data biokimia, di sini kadar hematokrit dan hemoglobin ibu kurang dari normal ya. Hematokritnya hanya 35% dan hemoglobinnya hanya 9 gram per desiliter. Ini bisa diindikasikan ibu mengalami anemia. Oh anemia ya Mbak. Lalu bagaimana ya Mbak? Saya takut menghambat saya untuk lanjut ASI eksklusif. Tenang saja ibu, nanti kita akan sama-sama diskusikan bagaimana caranya untuk bisa mengurangi atau mengobati anemia ibu dengan mengubah pola makan ibu. Oh begitu ya Mbak. Baik. Di sini sudah ada data tinggi badan ibu, belum ada data berat badan. Ibu bisa diukur dulu. Apakah ibu berkenan berat badannya diukur? Berkenan Mbak. Ya, silahkan berdiri dulu. Apa sepatunya bisa dilepas dulu? Ya Mbak. Lalu ada barang-barang atau HP di saku ibu? Tidak ada Mbak. Baik, silahkan naik dulu. Hmm, Pandangan lurus ke depan. baik. Oh, baik, sudah ibu. Silahkan bisa kembali duduk. Terima kasih Mbak. Iya ibu, sama-sama. Baik. Tadi berat badannya 53 kg ibu. Ya. Lalu tinggi badan di sini tertera 158 cm. Ya. Setelah saya hitung tadi, IMT ibu normal ya, jadi kondisi ibu status gizinya juga normal seperti itu. Alhamdulillah baik Mbak. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada ibu tentang pola makan ibu sehari kemarin. Nanti saya akan beri beberapa pertanyaan ya. Apakah ibu bersedia? Bersedia Mbak. Baik. Kemarin ibu bangun jam berapa ya? Saya bangun 4:30 Mbak. Baik. 4:30 ya. Apakah ada dikonsumsi setelah bangun tidur? Saya cuma konsumsi air putih saja Mbak. Oh, baik. Lalu untuk sarapannya jam berapa ibu? Saya sarapan dari 6:30. Baik, setelah 7 itu ibu konsumsi apa saja? Nasi, ayam goreng tepung, sayur asam, dan air putih Bu. Dan untuk nasinya itu berapa centong bu? Kira-kira 2 centong Mbak. Ukuran berapa? Sedang, kecil atau besar? Sedang Mbak. Baik, 2 centong sedang. Lalu untuk ayam goreng tepungnya berapa bu? Ambil berapa? 2 potong dada kecil Mbak. Oh, baik. Lalu untuk sayur asinnya berapa ibu ambil? Saya ambil sayur asam 1 mangkok Ini 1 mangkok. Itu ukuran kecil bu. kecil. Lalu air putihnya ambil berapa? 11 bu? Segelas. 11 ya. Terus setelah sarapan, sebelum makan siang apakah ada dikonsumsi lagi? Ada Mbak, sekitar jam 10 saya ada acara di kantor tuh. Iya. Saya dapat snack, pisang goreng dan donat Mbak. Pisang gorengnya berapa bu? Boleh dan donatnya juga? Pisang goreng saya makan 2, donatnya makan 1 Mbak. Baik. Lalu untuk makan siangnya jam berapa ibu? Saya makan siang jam 12:30 Mbak. Itu makan apa saja ibu? Tentunya nasi, tempe goreng, tumis kangkung, dan teh manis Mbak. Nasinya berapa centong ibu? 2 centong sedang Mbak.
Lalu untuk tempe gorengnya berapa? Ambil berapa? 2 potong Ukuran apa ibu? sedang mbak. Lalu untuk tumis kangkungnya berapa ambilnya? 2 sendok makan mbak. Teh manisnya apakah segelas ibu? Iya betul. Lalu sebelum makan malam apa ada yang dikonsumsi lagi? Ada mbak, sekitar jam 4 sore saya makan 3 biskuit coklat di kantor mbak. Baik. Lalu untuk makan malamnya jam berapa ibu? Jam setengah 7 malam mbak. Makan apa saja? Makan nasi, lauknya ikan bandeng goreng, sayur bayam, dan minum teh. Minum apa? Air putih. Nasinya berapa centang ibu ambilnya? Ambil 2 centong mbak seperti biasa. 2 centang sedang berarti Ya. ya. Lalu untuk bandeng gorengnya ambil berapa ibu? Ambil 1 potong ukuran sedang mbak. Oh, baik. Sayur bayamnya ambil berapa ibu? 2 sendok 2 sendok makan mbak. 2 sendok makan. Air putihnya berapa gelas ibu? 1 gelas mbak. Baik ibu, akan saya ulangi dari asupan makanan ibu. Asupan makanan ibu dari pagi, dari bangun pagi sampai nanti tidur lagi ya. Ya mbak. Jadi ibu bangun jam setengah 5 dan minum air putih. Ya betul mbak. Lalu untuk sarapannya ibu jam setengah 7 pagi Ya. dengan 2 centang sedang nasi, 2 potong ayam goreng bagian dada kecil, lalu 1 mangkok kecil sayur asem, dan 11 air putih. Lalu untuk jam 10 pagi ibu makan lagi, ada snack pisang goreng dan donat. Pisang gorengnya 2 buah, donatnya 1 buah. Lalu makan siang jam setengah 1 siang, ada 2 centang sedang nasi, 2 potong sedang tempe goreng, dan 2 sendok makan tumis kangkung. Minumnya 1 gelas teh manis. Lalu betul ibu? Betul mbak. Lalu sebelum makan malam sekitar jam 4 sore ibu makan 3 buah biskuit coklat. Betul mbak. Lalu untuk makan malamnya ibu makan di jam setengah 7 malam Ya. dengan 2 centang sedang nasi, Ya. 1 potong sedang bandeng goreng, Ya. 2 sendok makan sayur bayam, Hmm. dan 1 gelas air putih. Apa betul ibu? Betul. Apakah ada tambahan lagi mungkin ibu? Tidak mbak. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah ibu ada alergi makanan? Tidak ada mbak. Baik. Jadi setelah saya lihat data asupan ibu sehari kemarin ya, ibu di sini jarang memakan buah-buahan ya. Betul mbak. Karena saya jarang stok buah di dalam kulkas mbak. Begitu ya ibu. Padahal padahal buah-buahan itu, terutama buah-buahan yang mengandung vitamin C kayak jeruk, stroberi, itu sangat bagus loh ibu untuk penderita anemia, karena dapat meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Bagus ya bu. Selain buah-buahan, apalagi makanan yang baik untuk dikonsumsi mbak ya mbak untuk penderita anemia? Selain buah-buahan, ibu bisa konsumsi daging ya, daging merah terutama, terus kacang-kacangan. Makanan kacang-kacangan itu misal tahu, tempe. Ibu juga bisa makan sayuran yang berdaun hijau, karena yang berdaun hijau biasanya mengandung zat besi yang tinggi kayak kangkung dan bayam. Ibu juga bisa minum susu atau produk turunan susu yang lain juga. Bisa ditambah juga dengan minum suplemen zat besi ibu. Begitu ya mbak. Saya akan mencoba rekomendasinya. Ya, lalu selain itu bisa diperbanyak juga ibu minum air putihnya. Konsumsi teh dan kopinya untuk dikurangi terlebih dahulu ya ibu, karena dapat mengganggu penyerapan zat besi. Baik mbak. Jadi tadi setelah saya beritahu beberapa bahan makanan tadi, tolong diperhatikan ya ibu saran-saran dari saya tadi, karena ASI yang dihasilkan oleh ibu ini akan sangat dipengaruhi oleh asupan makanan dan gabah gizi ibu. Iya mbak. Bisa diulangi lagi ibu apa saja yang saya sarankan tadi untuk ibu konsumsi? Perbanyak makan buah-buahan seperti jeruk yang memperbanyak vitamin C, yang mengandung vitamin C. Ya. Lalu sayur-sayuran tentunya seperti bayam, kangkung, lalu memperbanyak protein
atau daging-dagingan kan Mbak. Iya, betul sekali Ibu. Terus Selain itu, mengurangi kadar teh dan kopi ya Mbak. ya, betul sekali Bu. Jadi nanti Ibu bisa lanjut ya untuk memberikan ASI eksklusif pada anaknya walaupun Ibu sedang bekerja. Nanti kedepannya kita punya rencana untuk Ibu melanjutkan ASI eksklusif senam bodinya dulu. Untuk meningkatkan produksi ASI itu Ibu bisa dengan mengkonsumsi sayuran hijau, wortel, Ibu juga bisa konsumsi daun katuk, juga kacang-kacangan ya untuk membantu produksi ASI. Selain itu untuk membantu produksi ASI juga bisa dilakukan dengan meningkatkan frekuensi Ibu dalam menyusui ya, supaya kadar ASI-nya makin meningkat. Seperti itu. Selain itu tadi saya sudah bicarakan tadi untuk supaya anemia Ibu kadar hemoglobinnya itu meningkat, Ibu bisa konsumsi sayuran hijau, kacang-kacangan, daging segar tadi yang daging merah itu seperti itu. Oh begitu ya. Baiklah Mbak, kalau begitu saya lanjut memberikan ASI eksklusif kepada anak saya karena ternyata ASI itu sangat baik ya Bu. Sangat baik untuk anak saya ya. Iya, begitu Ibu. Tolong lakukan yang terbaik untuk anak Ibu ya dengan meningkatkan ASI eksklusifnya. Ya Mbak. Baik Ibu, saya rasa konseling hari ini sudah selesai. Ibu bisa kembali ke sini nanti di bulan depan untuk memantau juga kadar hemoglobin Ibu bagaimana supaya nanti bisa kita lanjutkan lagi untuk intervensinya seperti itu. Oh iya Mbak. Kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih atas kedatangannya ya Mbak. Semoga kembali sehat, kembali pulih. Ini saya ada leaflet untuk Mbak bawa, bisa dibawa pulang, disimpannya. Ya Mbak, amin. Terima kasih ya Mbak. Mari Mbak. Mari, hati-hati di jalan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.